Perkenalkan, kami dari kelompok 7, Project Desain dan Analisis Algoritma. Di sini kami akan memaparkan hasil dari proyek kami yang berjudul Penjadwalan Ujian Tanpa Bentrok dengan Graph Coloring Problem menggunakan algoritma greedy dan algoritma backtracking dengan konsep propagation. Dengan saya, Rizky Norofa Adi, dengan 3 digit NIM 120. Dan saya Laina Drolvia dengan 3 digit tim akhir 025. Saya Ciara Dewi Karlina dengan NIM 170. Di proyek ini, kami menjadwalkan kasus dengan graph coloring problem dengan tujuan yaitu yang pertama mengimplementasikan algoritma greedy dan backtracking dengan konsep propagation untuk menyelesaikan graph coloring problem dalam konteks penjadwalan ujian. Yang kedua yaitu menganalisis performa kedua algoritma termasuk kecepatan eksekusi dan optimalitas solusi. Yang ketiga, memberikan rekomendasi algoritma terbaik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan graph coloring problem dalam konteks nyata, khususnya penjadwalan ujian tanpa bentrok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Baik, selanjutnya itu implementasi algoritmanya. Yang pertama, implementasi algoritma greedy. Pada konteks penjadwalan, algoritma ini secara iteratif menjadwalkan mata kuliah dengan memilih kombinasi waktu dan ruangan. Pertama, yang memenuhi semua batasan, seperti tidak adanya konflik jadwal dosen atau penggunaan ruangan yang sama pada waktu yang sama. Proses ini dimulai dengan mengiterasi setiap mata kuliah. Untuk setiap mata kuliah, algoritma memeriksa semua kombinasi waktu dan ruangan. Jika ditemukan kombinasi yang valid, mata kuliah tersebut dijadwalkan pada kombinasi tersebut. Jika tidak ada kombinasi yang valid, algoritma memberikan peringatan bahwa mata kuliah tersebut tidak dapat dijadwalkan. Selanjutnya, implementasi algoritma backtracking dengan constraint propagation. Proses algoritma dimulai dengan memeriksa apakah semua mata kuliah sudah dijadwalkan. Jika iya, algoritma langsung mengembalikan jadwal sebagai solusi. Jika belum, algoritma menggunakan constraint propagation untuk menghitung domain waktu dan ruangan yang valid untuk setiap mata kuliah yang belum dijadwalkan. Mata kuliah dengan jumlah opsi terkecil, heuristic minimum remaining values atau MRV dipilih untuk dijadwalkan. Setelah memilih mata kuliah, algoritma mencoba semua kombinasi waktu dan ruangan yang tersedia dalam domainnya. Untuk setiap kombinasi algoritma meriksa validitasnya, yaitu memastikan tidak ada konflik jadwal dosen atau ruangan. Jika valid, mata kuliah dijadwalkan dan algoritma melanjutkan ke langkah berikutnya secara rekursif. Jika tidak ada solusi, algoritma akan kembali backtrack dan mencoba kombinasi lain. Proses ini berlanjut hingga semua mata kuliah berhasil dijadwalkan atau tidak ada solusi yang memungkinkan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam hasil dan diskusi. Dalam hasil dan diskusi ini dapat kita lihat dari hasil visualisasinya bahwa kompleksitas waktu dan ruang dari kedua algoritma yaitu greedy dan backtracking dengan constraint propagation menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam pendekatan dan efisiensi mereka dalam menyelesaikan masalah penjadwalan ini. Pada algoritma greedy, kompleksitas waktu OM kuadrat kali T kali R menunjukkan bahwa kinerja algoritma sangat bergantung pada jumlah mata kuliah yaitu N, slot waktu yaitu T, dan ruangan yaitu R. Pendekatan ini melibatkan iterasi bersarang yang memeriksa setiap kombinasi mata kuliah, waktu, dan ruangan. Meski efisien dalam mencari solusi yang layak dalam waktu yang relatif singkat, algoritma greedy rentan terhadap hasil suboptimal ketika keputusan lokal yang dibuat tidak mempertimbangkan implikasi global. Solusi yang dihasilkan mungkin jauh dari solusi optimal. Di sisi lain, algoritma backtracking dengan constraint propagation memiliki kompleksitas waktu eksponensial atau OM, di mana M adalah jumlah mata kuliah.
Kompleksitas ini mencerminkan jumlah kombinasi yang harus diperiksa untuk menemukan solusi yang valid. Constraint propagation membantu mengurangi ruangan pencarian dengan menghilangkan kombinasi yang tidak valid sejak dini, namun tidak cukup untuk mengatasi sifat eksponensial dari backtracking itu sendiri. Secara keseluruhan, algoritma greedy lebih cocok untuk masalah penjadwalan dengan skala besar dan batasan yang relatif sederhana, di mana efisiensi waktu menjadi prioritas utama. Sebaliknya, algoritma backtracking dengan constraint propagation lebih ideal untuk situasi yang menuntut solusi optimal dan memiliki banyak batasan yang harus dipenuhi, meskipun membutuhkan waktu dan memori yang jauh lebih besar. Sekian penyampaian hasil dan diskusi dari saya. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.